Jadi ceritanya gua mendapatkan kesempatan buat nyobain iPhone 14 dan gua nggak mau rugi nih. Gua bikin konten buat kalian. Gua bakal sharing pengalaman gua pakai handphone ini. Bandingin sama iPhone kentang yang punya gua, lalu bandingin dengan GoPro stabilisasinya gimana dan hasilnya wow, ini stabil banget. Kalian bisa tonton videonya di channel gua. Dan gua juga ngasih coba ke beberapa orang gimana experience mereka menggunakan kameranya. Slapbew! Dan kalian bisa tontonnya di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen ngebahas sedikit tentang hasil fotonya. Dan langsung aja kita bahas. By the way, gua ini sama Wanda ya untuk pembuatannya. Jadi kalian gak bosan-bosan amat daripada lu ngeliat muka gua burik gitu. Jadi kalian lebih baik lihat muka cewek gua aja. Untuk spesifikasi kamera depan dia tuh udah 12 megapiksel dengan f1,9 dan ada autofocusnya. Lalu ada beberapa fitur tambahan seperti yang ada di layar. Ini lengkap banget menurut gua. Tapi untuk di kamera belakang ini lebih canggih lagi. F-nya itu lebih kecil 1,5 dan untuk ultrawide 2,4. Dan ada banyak pula fitur-fiturnya dan yang paling diutamakan di sini adalah kemampuan dari low light-nya. Nah, sekarang kita tes aja kamera depannya untuk motret foto potret. Ya, ini selfie. Dan untuk foto yang dihasilkan ini terlihat natural banget. Ini ciri khas iPhone. Kalau misalkan kamera lain kan ya benar-benar kayak pakai filter gitu. Tapi untuk iPhone itu ya kerasa natural banget. Maka dari itu misalkan kalian pengen foto-foto selfie, misalkan dipakai iPhone gitu ya, kalian lebih baik pakai kamera Instagram. Soalnya udah ada filternya. Jadi kalian bisa lebih cantik apalagi buat kalian yang mukanya burik seperti gua. Dan misalnya kalian foto di kondisi backlight, ini si iPhone itu kameranya bisa ngereduksi. Asli ini jelas banget untuk detailnya. Jadi dia tuh udah ada fitur HDR-nya dan ini udah default aktif. Dan selanjutnya kita coba kamera utamanya. Ini ada yang biasa dan juga ada yang ultrawide. Dan sekarang kita lihat untuk hasilnya. Menurut kalian gimana? Coba komentar di bawah. Dan ini demonstrasi atau video POV kalau kalian pakai iPhone 14 buat foto-foto. Ini pakai lensa wide. Nah, dan di bagian kanan ini adalah hasil langsung dari kameranya. Menurut gua hasilnya burik sih. Gak tahu kenapa ini terlalu natural menurut gua dan gak ada pilihan filter juga. Ini tanpa editing ya, tanpa editing. Dan kita coba untuk foto potret. Ini natural light yang dihasilkan oleh iPhone. Dan kalau untuk kalian yang pakai portrait mode ini sebenarnya pakai AI ya. Dia tuh jadi menseleksi subjek dan juga background gitu ya. Dan bisa kalian lihat ini hasilnya cukup rapih ya. Nah, oke, pause. Oke, gue foto 1, 2, 3. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, lebih asik lagi kalau dipakein filter sih. Tapi ya kamera iPhone itu benar-benar natural banget. Jadi kalian misalkan pas editing gitu, ini lebih enak lagi menurut gue. Nah, untuk pilihannya ada contour, studio light, dan ada hitam putih, stage light yang mono, dan ada juga high key. Dan kita coba satu-satu. Kita coba high key light mono dan ini adalah hasilnya. Sebenarnya nggak terlalu rapi sih untuk potongannya, tapi ini udah cukup gitu menurut gua karena ya namanya juga kamera handphone gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai kamera profesional, kita dapat foto yang udah cukup baik menurut gua. Gua ngambil stok fotonya sedikit karena ya Bogor itu kota hujan, jadi ya gua kesorean gitu untuk ngambil foto-fotonya karena pas siang gua lagi ada kerjaan ya udah jadi ke-skip. Dan ini adalah beberapa hasil fotonya. Menurut gue terlihat ini sih detail, apalagi misalkan kalian fotonya backlight atau enggak kalian menghadap awan, itu detail awannya enggak hilang gitu. Jadi ini cukup baik dan ini adalah kualitas dari foto-foto makronya. Menurut kalian gimana hasilnya? Coba komen di bawah. Gue males nih ngejelasin shadow, highlight, dan lain-lain. Apalagi tentang color balance, terlalu kuning, terlalu biru. Bacot. Mending gue rasain atau kasih tahu experience-nya aja. Dan ini adalah hasil misalkan kalian foto-foto di indoor. Nah, menurut gue gambar yang dihasilkan ini cukup baik untuk pencahayaannya. Jadi nggak ngecewain amat. Asli ini bagus banget daripada iPhone kentang punya gue. Dan misalkan kalian di kondisi yang super low light, ini menurut gua lebih bagus lagi. Warnanya yang dihasilkan ini 10 bit ya untuk spesifikasi si gambarnya. Dan enaknya lagi untuk kamera depan ini udah ada autofocusnya. Jadi kita nggak akan kehilangan detail banget asli ini.
gokil sih menurut gua. Kayak apa ya, lu tuh punya kamera belakang, tapi kamera belakang itu dipakai dikedepanin gitu, jadi gambar yang dihasilkan ini cukup baik. Cuman sayangnya ini terlalu natural aja. Kalau misalkan cewek-cewek, misalkan kalian pengen yang suka cantik gitu bukannya, ya kalian harus pakai filter yang ada di Instagram atau enggak TikTok, itu langsung auto jernih muka kalian gitu. Dan ini adalah foto-foto di kondisi low light, asli low lightnya nggak ngecewain banget, sumpah. Ini kelihatan noise-nya sedikit, habis itu cahaya yang dihasilkan oke, dan fotonya itu kelihatan enak gitu, enak dilihat nih. Apalagi misalkan kalian di kondisi yang benar-benar low light, ini asli kondisi awan aja kelihatan. Ini dia menggunakan apa ya, jadi tuh dia ngambil gambarnya itu selama 2 detik secara otomatis. Kalau misalkan di kondisi super low light kayak gini, ya dia bakal default menyesuaikan si shutter speednya. Dan ini ada konser Westlab, dan gue bakal ngasih sedikit footage pas gue lagi di SICC. Oke, gimana menurut kalian nih untuk kondisi low light dari iPhone 14 foto-fotonya? Menurut gue nggak ngecewain sih, asli. Kalian nggak usah bawa kamera profesional, kalian pakai iPhone ini juga, ini udah cukup. Semua detail, semua foto ini bakal keambil asli. Apalagi misalkan kalian pakai kamera pihak ketiga dan menggunakan kontrol secara manual, lebih oke lagi menurut gua pastinya. Tapi sayangnya bisa kalian lihat di sini tuh kadang-kadang suka ada flare ya. Ini adalah kelemahan dari iPhone yang paling gua nggak suka. Dan ini adalah simulasi misalkan kalian nonton konser Westlab yang ada di SICC. Ya, ini seperti ini kondisinya. By the way, gua masukin video ini karena ya gua pengen ya udah ngepasin aja sampai 8 menit durasinya biar bisa masukin AdSense banyak. Aduh, menurut kalian gimana hasil videonya? Coba kalian komentar di bawah. By the way, gue mau insert foto apa lagi ya? Ntar deh, kalian nikmatin dulu aja ini si videonya. Sorry ya suaranya gue offin soalnya ini copyright. Dan gue udah bikin satu video vlog tentang gimana experience gue menggunakan kamera iPhone 14 ini. Coba kalian langsung aja buka videonya di deskripsi, gue bakal sematin. Dan kalau kalian pengen beli iPhone 14, kalian bisa lanjut ke deskripsi dan kalian klik link yang ada di bawah, oke? Dan kalau kalian nonton konser gitu ya, kalian wajib sewa iPhone asli. Kalau misalkan kalian gak punya, lebih baik kalian sewa. Mau itu harganya 200.000, 300.000, 400.000, asli nggak ngecewain. Misalkan kalian dipakai nonton konser, gambar yang dihasilkan detail, malam-malam ini nggak burik hasilnya. Dan misalkan kena cahaya kayak gini, ini tetap kerekam dengan bagus anjir. Ini asli, misalkan kalian dapat momen yang paling depan gitu, nggak akan rugi anjir, apalagi kalau kalian bisa selfie.